Oke, ya jadi, kemarin kita sudah membahas persamaan gelombang dan gelombang itu merambat ya dari source, ke segala arah ya dengan bentuk muka gelombang yang berbentuk setengah bola ya muka gelombangnya. Nah, itu kemarin juga kalian sudah mengamati, fenomena tersebut berdasarkan simulasi ya yang ada di video kemarin. Nah, bentuk muka gelombangnya itu seperti ini ya. Bentuk muka gelombangnya seperti ini, kemudian, eee jenis-jenis gelombangnya itu ada berbagai macam jenis ya, yaitu ada gelombang langsung misalkan, gelombang langsung itu berarti dari source dia merambat langsung ya, melalui permukaan ke receiver, dari gelombang ya. Jadi dari source ini ke receiver pertama, receiver kedua dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada juga gelombang yang dipantulkan ya atau gelombang refleksi. Jadi dari, source kemudian menuju ke reflektor ya, reflektor dipantulkan kembali ke permukaan dan diterima oleh receiver. Kemudian ada juga gelombang, bias ya atau gelombang refraksi, yaitu gelombang yang diteruskan ya ke bawah, dengan sudut, transmisi tertentu bergantung kepada kecepatan masing-masing medium ya. Nah, ketika gelombang itu datang ke batas lapisan dengan sudut kritis ya, dengan besar sudut datangnya berupa sudut kritis, maka gelombang yang diteruskan atau yang direfraksikan itu dia, merambat melalui bidang batas ya. Dia merambat melalui bidang batas dan kecepatan yang dimiliki oleh gelombang tersebut adalah, kecepatan dari medium yang di bawahnya atau medium yang lebih cepat ya ketika dia melewati suatu, bidang batas dengan sudut datangnya sebesar sudut kritis ya. Kemudian, eee apa namanya, gelombang yang melewati bidang batas ini, untuk setiap titiknya dia menjadi atau berlaku seperti sumber gelombang baru. Kemudian dia menghasilkan gelombang yang arahnya ke atas ya, yang kita sebut sebagai head wave ya, head wave. Nah, itu bentuknya seperti yang ini nih. Nah, ini ya, mulai dari sini dia gelombangnya, menuju ke atas ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai head wave. Kemudian selain itu macamnya juga ada gelombang, ground roll ya, permukaan, kemudian ada gelombang suara dan lain-lain. Nah, itu semua terekam oleh, geofon ya atau receiver. Nah, yang terekam oleh geofon atau receiver itu berupa, gelombang dengan, waktu tiba yang berbeda-beda ya, waktu tiba yang berbeda-beda ya. Dengan waktu tiba yang berbeda-beda. Oke, nah sekarang, apa yang mendasari dari, bentuk, lintasan suatu gelombang ya, yang mendasari itu adalah hukum Snellius ya atau prinsip Snellius. Jadi ketika ada gelombang, datang ya pada sudut datang tertentu alfa 1 nih, alfa 1P, maka dia akan dipantulkan kembali berupa gelombang P ya, dengan sudut sudut pantul yang sama dengan sudut datang dan dipantulkan juga menjadi gelombang S ya, dengan sudut pantul untuk gelombang S yang berbeda dengan sudut pantul gelombang P ya. Jadi ketika dia datang, dia dipantulkan ya, dipantulkannya menjadi S dan P, kemudian ada yang ditransmisikan atau refraksi ya, refraksi. Nah itu, sama ya, jadi dia ada yang ditransmisikan berupa gelombang P lagi, dan ada yang ditransmisikan dalam bentuk gelombang S ya. Jadi ini, awalnya satu jenis tapi begitu dipantulkan menjadi dua jenis dan begitu ditransmisikan menjadi dua jenis juga ya. Nah ini besarnya sudut transmisi, sudut pantul itu mengikuti persamaan ini ya, persamaan, prinsip dari Snellius. Nah kemudian secara secara apa namanya kemarin, simulasi dari, penjalanan gelombang ya, kalau kita amati muka gelombangnya itu bentuknya seperti ini ya. Jadi sumbernya ini yang merah ya, ketika dia dibangkitkan ya, kemudian si muka gelombangnya berbentuk setengah bola menuju ke bawah, kemudian sebagian ada yang dipantulkan ya, ini reflected, kemudian ada yang direfraksikan atau ditransmisikan ya, diteruskan ke bidang bidang yang ada di bawahnya ya. Kemudian sebagian lagi menjadi head wave ya, head wave. Head wave yang ini. Nah, ini head wave.
Kemudian yang ini direct, ya. Direct itu artinya dia tidak melalui medium, ya, tapi dia tidak melalui medium di bawahnya, tapi dia melalui permukaan dari suatu medium, ya. Jadi dia langsung dari source langsung ke receiver di atas permukaan, ya. Ini kemarin sudah ditonton ya videonya, kemudian nah, data yang dihasilkan dari rekaman beberapa receiver atau geofone itu memiliki bentuk seperti ini, ya. Jadi ini dari beberapa bentuk ini bisa kita karakterisasi, ya. Kita bisa analisa jenis-jenis gelombang yang terekam oleh receiver. Yang pertama kalau bentuknya linear, ya, dengan gradien yang miring ini, yang miring pertama itu biasanya kita sebut sebagai direct wave atau gelombang langsung, ya. Jadi dia tidak melalui body dari suatu medium, tapi dia melalui permukaan, merambat dari source ke receiver. Kemudian ada yang linear juga, tapi kemiringannya lebih landai dibandingkan yang ini, ya, yang pertama. Nah, ini adalah gelombang refraksi yang berupa head wave, ya. Dia direfraksikan pada sudut kritis, ya, pada sudut datangnya sudut kritis. Maka bentuknya seperti ini, ya. Sama-sama linear, cuman dia kemiringannya lebih kecil dibandingkan kemiringan yang direct wave. Jadi gradien atau kemiringan dari tren waktu tibanya ini itu ternyata berbanding terbalik terhadap velocity, ya. Velocity-nya makin tinggi, maka gradien kemiringannya itu makin rendah. Jadi M sama dengan 1/V, ya, di mana V adalah kecepatan gelombang pada medium yang dilewati gelombang tersebut. Kemudian kita lihat pola yang lain, ya. Di sini ada yang warna hijau, ya, di dalam lingkaran hijau dia berbentuk apa ini? Seperti pola hiperbolik, ya. Pola hiperbolik. Nah, pola hiperbolik ini menunjukkan adanya gelombang refleksi, ya, atau gelombang pantul. Nah, ini reflected wave. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, ya, ini yang hijau ini adalah refleksi pantulan, yang merah ini adalah head wave, ya, di mana dia sebenarnya gelombang refraksi, hanya saja dia diperoleh dari gelombang dengan sudut datang sebesar sudut kritis, ya, ini. Sehingga hasil transmisinya melalui bidang batas, ya, bidang batas, tapi dia mengambil kecepatan medium yang kedua. Dan setiap titik pada lintasan gelombang head wave ini atau refraksi pada sudut kritis itu akan berlaku sebagai sumber gelombang baru, ya. Jadi dia di titik sini dia mancarin gelombang ke sana, titik sini mancarin gelombang, dan seterusnya, gitu, ya. Berlaku sebagai sumber gelombang baru. Nah, kemudian yang ungu ini, ya, ada yang ungu yang langsung ini dari source ke receiver. Lah ini merupakan gelombang direct atau gelombang langsung. Oke, kemudian ini kalau kita hanya melihat yang pantulan saja, ya, gelombang pantul atau gelombang refleksi, itu bentuknya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi dari source dipantulkan oleh setiap batas lapisan, ya. Nah, ini mulai dari batas lapisan yang kuning, hijau, merah, dan biru, ya. Nah, kemudian kalau kita interpretasi kembali, ya, yang ini lebih komplit, ya, dibandingkan yang gambar tadi yang pertama. Nah, ini kurang lengkap. Kalau yang ini analisanya lebih komplit, ya. Jadi ada yang oranye ini. Nah, ini direct, ya. Yang biru ini adalah head wave atau gelombang refraksi pada sudut datang sebesar sudut kritis, ya. Kemudian yang biru ini biru tua, ya. Ini merupakan gelombang refleksi, ya. Kemudian yang hitam ini adalah ground roll atau surface wave, ya. Kemudian yang lebih landai lagi berarti dia kecepatannya lebih kecil, ya. Yang warna hijau ini ternyata adalah gelombang suara, ya. Jadi ketika sumber ledakan itu dibangkitkan, ya, dinyalakan gitu, maka tidak seluruh energinya itu menjadi gelombang seismik, ya. Sebagian juga ada yang menjadi gelombang suara, ya. Nah, gelombang suaranya ini juga ikut rekam di geofone atau receiver, ya. Nah, ini. Nah, kenapa dia paling
paling curam ya. Kenapa dia memiliki gradien paling besar? Ya karena kecepatannya paling rendah ya. Jadi gelombang mekanik ketika dia melewati medium yang lebih padat, dia kecepatannya lebih tinggi dibandingkan ketika dia melewati medium yang lebih soft. Nah, dalam hal ini udara kan lebih soft dibandingkan medium lapisan bumi, makanya dia kecepatannya lebih lambat ya, lebih lambat dibandingkan kecepatan gelombang di medium bumi. Oke. Nah, kemudian berdasarkan hukum Snellius dan ada yang disebut dengan persamaan Zuprit ya. Persamaan Zuprit ini persamaan yang menyatakan besarnya koefisien refleksi dan koefisien transmisi dari suatu gelombang ya. Jadi koefisien refleksi itu apa sih? Koefisien refleksi itu adalah perbandingan amplitudo dari gelombang yang dipantulkan dibandingkan dengan gelombang datang ya. Jadi ini A refleksi dibanding dengan A insiden. Jadi R itu adalah perbandingan antara amplitudo yang dipantulkan dengan amplitudo gelombang datang ya. Nah, yang dipantulkannya tadi kan ada dua jenis ya, P dan S. Berarti di sini R-nya juga ada dua jenis, yaitu RP dan RS. Nah, sama juga dengan T ya. T itu kan koefisien transmisi. Berarti di sini merupakan perbandingan antara amplitudo gelombang yang ditransmisikan dibandingkan dengan amplitudo gelombang datang ya A. Berarti di sini amplitudo gelombang datangnya masih berupa amplitudo gelombang P ya. Kemudian kalau gelombang transmisinya berarti ada P dan S. Sama juga yang refleksi ya, berarti ada P dan S. Oke, kemudian ini ya dari konsep ini kita menggunakan konsep kontinuitas pada bidang batas ya. Sifat-sifat kontinuitas pada bidang batas silakan kalian bisa baca di bukunya Geldart and Sherif ya. Nah, maka dari semua itu kita bisa diturunkan secara matematis dan kita susun ulang dalam bentuk matrik, maka jadilah persamaan ini ya. Nah, persamaan ini itu adalah persamaan yang disebut dengan persamaan Zuprit ya. Kenapa disebut persamaan Zuprit ya? Yang pertama kali menurunkan ini ya, si Zuprit ya. Dan di sini ada parameter-parameter seperti theta 1 ya. Kemudian V1, ada theta 2, ada V2. Nah, ini penjelasannya ada di gambar ya. Jadi theta 1 itu adalah sudut datang atau incident angle. Kemudian V1 adalah sudut pantul untuk gelombang S, kemudian theta 1 adalah sudut pantul untuk gelombang P. Kemudian V2 itu sudut transmisi untuk gelombang S ya. Kemudian ada theta 2 itu sudut transmisi untuk gelombang P ya ini. Kemudian di sini ada rho 1, ada rho, ada VS, ada VP ya. Itu VP itu kecepatan gelombang P, VS kecepatan gelombang S, dan rho adalah densitas dari suatu medium atau rapat massa ya, rapat massa dari suatu medium. Nah, kalau VP1, VS1, rho 1 ya satunya ini mengindikasikan medium pertama ya. Kalau yang dua ini VP2, VS2, rho2 itu mengindikasikan medium kedua, medium yang ada di posisi di bawahnya. Nah, ini persamaannya seperti ini ya. Nah, ini kalau kita plot ya, kita plot dengan nilai-nilai tertentu misalkan itu kurang lebih bentuk-bentuk kurvanya seperti ini ya. Kalau kita plot dari sudut 0 sampai sudut 90 derajat, kemudian kita isikan misalkan di sini nilai VP1-nya berapa, VS1-nya berapa, rho1-nya berapa. Itu nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi ada yang merah RP ya, RP. RP itu berarti koefisien refleksi untuk gelombang P, itu bentuknya yang merah ini. Kemudian ada RS, koefisien refleksi untuk gelombang S, bentuknya yang warna hijau. Kemudian ada lagi TP ya, koefisien transmisi untuk gelombang P, itu bentuknya warna biru ini. Kemudian yang ini, yang TS itu koefisien transmisi untuk gelombang S, bentuknya seperti ini. Nah, kalian mau coba rubah-rubah VP, VS maupun rho-nya itu bentuknya tetap sama ya. Hanya mungkin bedanya di sedikit bergeser ke bawah atau ke atas saja ya ini ya.
Tapi secara bentuk itu seperti ini ya, tidak berbeda. Bedanya hanya di mungkin ini agak geser ke atas, yang kalau parameter yang lainnya lagi mungkin dia geser ke bawah gitu ya. Bentuknya sama sebenarnya. Nah, kemudian di sini ada istilah critical angle ya, critical angle di yang dikasih tanda panah ini. Nah, ini bukan definisi critical angle di sini tidak sama dengan yang critical angle untuk gelombang heat wave ya. Critical angle di sini maksudnya adalah nilai sudut tertentu ketika si koefisien refleksi ataupun koefisien transmisi tiba-tiba berubah. Ya, jadi ini awalnya datar, naik teng ke atas gitu ya, terus turun. Nah, di sini nih titik ini yang menunjukkan bahwa dia itu mengalami perubahan secara drastis gitu ya. Jadi ini bukan definisi sudut kritis pada konsep refraksi ya, tapi ini sudut kritis pada bentuk kurva dari RP dan RS maupun TP dan TS ya. Oke, itu. Nah, istilahnya sama ya, critical angle. Oke, nah ini pembuktiannya ya, bahwa kenapa dikatakan linear ya, karena persamaan untuk gelombang direct waktu terhadap offsetnya itu berbentuk persamaan linear ya. Kemudian kenapa dikatakan hiperbolik ya, yang untuk gelombang pantul ya, karena bentuk persamaan waktu terhadap offset itu berbentuk persamaan hiperbolik ya. Nah, ini. Jadi offset itu adalah jarak antara source ke receiver, sedangkan receivernya kan tadi ada beberapa buah ya receivernya, maka di sini ya sebagai fungsi X aja ya. Jadi itu kenapa dikatakan direct ya, karena dia persamaannya linear ya, yang tadi kita interpretasi yang trennya berupa garis lurus miring itu. Nah, itu kenapa dikatakan persamaan linear ya, karena hubungan waktu terhadap offsetnya itu merupakan bentuk persamaan linear ya. Kemudian kenapa yang trennya seperti ini? Nah, trennya seperti hiperbola ini kita sebut sebagai hasil rekaman gelombang refleksi ya, karena kalau kita turunkan secara matematis hubungan waktu terhadap offsetnya dia membentuk suatu persamaan hiperbolis ya. Kemudian yang refraksi itu yang ini, yang biru ini. Kenapa dia juga bersifat linear? Nah, karena kalau kita buktikan secara matematis ya dia memiliki bentuk hubungan waktu terhadap offsetnya itu berbentuk persamaan linear ya. Cuma beda di gradiennya aja ya, gradien. Nah, kalau yang direct dia lebih curam, kalau yang refraksi dia lebih landai. Dan interceptnya beda ya. Intercept itu titik potong terhadap sumbu Y-nya. Jadi kalau yang oranye ini kan titik potongnya di 0 ya. Kalau yang biru itu titik potongnya di sini nih, di bawahnya 0 ya. Nah, di sini. Titik potong itu maksudnya ini ya, ketika ini kita teruskan gitu, kita panjangin si yang biru ini, kita panjangkan sehingga memotong sumbu vertikal, itu yang kita sebut sebagai intercept time ya, atau waktu intercept. Jadi waktu potong terhadap sumbu vertikal. Nah, ini salah satu contoh data laut ya. Ada directnya cuman kecil kalau di data laut, kemudian di sini ada refraksi ya dari lapisan yang pertama, kemudian yang berbentuk hiperbolik ini dia adalah gelombang refleksinya ya. Nah, kemudian ada yang kayak gini nih berbentuk dasi kupu-kupu ya. Dasi kupu-kupu ini ya, kalau istilah seismiknya itu bowtie ya. Bowtie itu dasi kupu-kupu ya. Nah, ini disebabkan karena apa? Ini disebabkan karena permukaan lapisan buminya itu dia memiliki bentuk yang tidak rata ya, atau berundulasi, sehingga di sini mengakibatkan gelombang seismiknya itu mengalami difraksi ya. Nah, hasil dari difraksi itu seperti ini ya. Nanti ini bisa kita kaji lebih dalam lagi ya di bab bagian pengolahan data seismik ya. Kenapa sih difraksi itu mengakibatkan seperti ini gitu, mengakibatkan efek dasi kupu-kupu ya. Itu nanti bisa dijelaskan. Ya, nah ini kenapa tidak sesempurna ini ya. Ini kan tepat ya, si puncak hiperbolanya itu pas di tengah sini ya. Kalau ini kan puncak hiperbolanya tidak di tengah ya, karena
Itu batas antar lapisannya itu tidak rata ya, dia undulasi naik turun. Makanya hasilnya kayak gini. Ini data real lapangan ya, bukan data ideal. Oke, kemudian di sini ya ini perencanaan dan survei ya. Di sini apa namanya, perencanaan itu berkaitan dengan apa saja yang perlu kita siapkan pada saat kita akan melakukan akuisisi data seismik ya. Nah, di sini ada misalkan ada mapnya ya untuk melihat di mana saja kita akan memasang geofone ya, geofone atau receiver. Kemudian maka kalau kita mau memasang geofone sesuai map ya berarti kita harus tahu koordinat ya. Nah, tahu koordinat berarti kita harus memiliki alat yang berupa GPS ini ya untuk menentukan posisi yang tepat. Nah, penentuan titik-titik ini juga harus harus dibekali dengan pemahaman geologi yang baik ya, karena kalau kita mau melihat suatu struktur maka usahakan arah lintasan dari seismiknya itu memotong dari arah strukturnya ya. Tapi kalau arahnya sejajar dengan arah struktur ya kita sangat minim sekali untuk mendapatkan bentuk dari struktur tersebut. Jadi ini perlunya kita memiliki pemahaman geologi ya, atau selain peta lokasi kita juga harus punya peta geologi di area yang akan kita survei seismik ya. Oke, kemudian ini salah satu source-nya yang kita gunakan pada saat kita melakukan akuisisi seismik ya. Jadi sumber gelombangnya itu berupa dinamit ya, dinamit. Kemudian dia cara mengaktifkannya itu dengan cara dialiri arus listrik ya. Jadi dinamit ini mau kalian pukul-pukul atau mau kalian kalian bakar itu ya tidak akan berpengaruh ya. Dia baru akan on fire, akan meledak gitu ketika si dinamit ini dialiri oleh arus listrik ya atau didetonasi dia ya. Gitu. Kemudian nah ini drilling and charging, ini maksudnya dia drilling itu pada umumnya membuat suatu tempat untuk menyimpan source-nya tadi, dinamitnya ya. Jadi dinamit itu enggak ditaruh di permukaan pada saat diledakkan, tapi dia disimpan di bawah permukaan dengan kedalaman tertentu ya. Biasanya di kedalaman 10 sampai 20 feet ya, atau kira-kira berapa tuh? 3,5 meter sampai 6,5 meter ya. Itu ditanam dia. Nah, pertanyaannya kenapa ditanam? Kenapa nggak ditaruh di permukaan gitu ya? Nah, kalau ditaruh di permukaan itu jadi energinya habis untuk suara. Jadi kayak mercon gitu atau petasan. Ketika kita simpan di permukaan, maka ya dia akan menghasilkan suara yang kencang ya pada saat dia meledak. Nah, itu berarti energinya banyak dihabiskan untuk energi suara ya. Sedangkan kalau disimpan di bawah permukaan itu seluruh energinya hampir sebagian besar dijadikan gelombang ya untuk merambatkan gelombang seismik gitu, untuk memicu adanya gelombang seismik. Tapi kalau dia ditaruh di permukaan ya dia banyak habis ke energi suara gitu. Makanya ada yang namanya drilling ya. Drilling itu membuat lubangnya dulu, kemudian charging itu menyimpan si dinamit yang sudah siap diledakkan ke dalam lubang bornya tadi. Kemudian, nah ini alat pengeborannya sama untuk penyimpanan dinamitnya kadang dia harus dipindahkan ya karena lokasinya luas, maka dibutuhkan semacam helikopter ya untuk memindahkan alat tersebut gitu. Kalau alatnya permukaannya tidak terlalu curam ya biasanya ya kita bisa menggunakan ini ya, mobil seperti ini atau ini ya. Ini kan menggunakan belt atau kayak tank gitu ya rodanya. Karena ini berarti kemampuan melewati medan yang beratnya lebih kuat yang ini dibandingkan ini. Kalau ini kan berarti harus ada akses jalan dulu ya. Kalau ini kan enggak. Nah, kalau medannya memang di area-area remote gitu ya, area-area terpencil, ya mau nggak mau berarti harus dipindahkan dengan bantuan pesawat atau heli ya, heli bukan pesawat, heli. Oke, nah kemudian selain dinamit ada sumber yang lain. Di sini ada sumber vibroseis ya. Vibroseis ini
Dia menghasilkan gelombang yang sifatnya kontinu atau disebutnya chip signal ya. Nanti kita akan pelajari detailnya seperti apa. Nah, ini gelombangnya itu dia dibangkitkan selama beberapa detik ya. Kalau dinamit kan dia sifatnya simultan ya. Jadi cuman dem sekali udah gitu. Cuman kalau fibrosis dia si sumbernya itu di-on-kan atau dinyalakan selama beberapa detik gitu. Jadi sinyalnya itu nanti membentuk suatu sinyal kontinu ya disebutnya ya. Nah, ini fibrosis. Kemudian nah ini source ya. Source-nya itu tadi selain dinamit, fibrosis, ada lagi source yang sering digunakan di di akuisisi marine ya atau di air ya. Nah, itu yang disebut sebagai ergan ya. Ergan itu pada prinsipnya adalah suatu alat yang bisa menghasilkan tekanan udara yang tinggi gitu ya. Kemudian tekanan udara yang tinggi itu tiba-tiba dilepaskan ya. Tekanan udara yang tinggi tiba-tiba dilepaskan. Nah, itu sama saja seperti dinamit ya. Dia akan menimbulkan gelombang seismik ya dari dari lepasnya udara ketika dibuka katupnya ini. Nah, jadi ini semacam semacam alat yang digunakan untuk menghasilkan tekanan udara yang tinggi gitu ya. Ini dimasukin tekanan udara yang tinggi. Kemudian dari tekanan udara yang tinggi tiba-tiba dirilis. Ya, dirilis dia airnya meledak gitu ya. Jadi di daerah sekitarnya dia akan mengalami perubahan tekanan yang tiba-tiba besar gitu ya. Nah, ini maka dari itu akan menghasilkan gelombang seismik juga ya sama. Nah, ini modenya ya ketika kita menggunakan source seismik di akuisisi pada saat melakukan akuisisi laut ya atau marine ya. Kemudian, nah ini contoh receiver atau geophone ya. Ini ada beberapa sensor yang ditanam atau yang dipasang di geophone tujuannya untuk merekam getaran yang muncul ketika gelombangnya tiba di permukaan kembali ya. Ini. Jadi geophone ini jenisnya macam-macam ya. Ada yang geophone satu komponen, dia hanya merekam gelombang P saja, tapi ada juga geophone yang bisa memiliki 3 komponen. Jadi dia bisa merekam gelombang P, kemudian dia juga bisa merekam gelombang S ya. Dan gelombang S-nya pun ada 2 jenis ya. Ada gelombang S vertikal dan gelombang S horizontal atau kita sebut sebagai shear vertikal dan shear horizontal, SV dan SH ya. Kemudian nah ini kabelnya ya, ini kabel. Gulungan kabelnya ini juga bisa dipindah-pindahkan ya menggunakan heli ketika tempatnya itu terlalu terpencil ya. Tapi beberapa geophone juga ada yang tanpa kabel ya, sudah wireless gitu. Jadi sinyalnya bisa langsung ditransmisikan ke recording unit ya. Nah, ini ada semacam kendaraan yang di dalamnya itu banyak hardware komputer yang digunakan untuk QC ya. QC itu di sini field engineer itu melihat kualitas data yang dihasilkan. Jadi kalau data yang dihasilkan kurang bagus, maka ya harus diulang ya, akuisisinya harus diulang. Jadi ketika dia sudah fix bahwa data yang diterimanya itu adalah data dengan kualitas yang terbaik, maka baru dia pindah lokasi ya ke lokasi yang lainnya di area survei daerah situ gitu. Kalau belum bagus ya diulang lagi ya. Nah, ini QC-nya di sini. Jadi ini merupakan tempat QC sekaligus recording unit ya. Jadi semua data rekaman masuk ke sini semua ya. Kemudian nah ini ada processing itu nanti ketika datanya semua sudah direkam, dikumpulkan, kemudian disortir ya. Disortir misalkan dalam bentuk data short gather gitu, kemudian baru dilakukan pengolahan. Tujuannya pengolahannya apa? Tujuannya ya untuk meningkatkan sinyal to noise ratio ya. Jadi ibarat kalau kita menangkap ikan gitu kan. Nah,
Apakah semua bagian ikan itu kita makan? Kan enggak ya. Apalagi yang duri-duri itu enggak ya. Pada umumnya duri-duri enggak ya. Jadi kita bersihkan dulu sisiknya, kita filet misalkan, kemudian kita lepaskan duri-durinya, kepalanya, insangnya, dan lain-lain, sehingga kita hanya mengkonsumsi daging dari ikan. Nah, sama saja dengan seismik ya. Ini kan data yang terekam itu tidak hanya data, tapi noise atau apa gangguan-gangguan pun terekam di sini. Nah, berarti itu harus kita bersihkan dulu ya. Ada kotoran-kotoran atau noise-noise itu harus kita bersihkan sehingga benar-benar menyisakan data yang kita butuhkan gitu ya. Nah itu, kalau ini nggak dibersihkan maka nanti akan menjadi ambiguitas ya. Seolah-olah itu reflektor padahal itu bukan reflektor gitu. Jadi akan menghasilkan interpretasi yang tidak tepat ya atau salah bahkan. Nah ini langkah-langkah processing nanti bisa kalian pelajari ya. Sepertinya kalau langkah-langkah processing itu nanti setelah UTS ya baru kita masuk nanti langkah-langkah processing. Nanti di situ dijelaskan secara detail ya konsep matematisnya seperti apa, kemudian contoh parameternya seperti apa, nanti before afternya seperti apa gitu. Jadi sebelum dilakukan step itu dengan setelah dilakukan step itu nanti ada perbedaannya di mana gitu. Jadi nanti kalian lebih paham ya, diharapkan lebih paham banget mengenai kualitas data seismik ya. Oke, nah ini contoh ya, ini contoh data yang masih bersifat BruStack ya. BruStack itu masih stack kasar. Nah, ini sepintas memang sudah terlihat bentuk struktur lapisan buminya, sepintas sudah terlihat. Cuman kan tidak rasional kalau ada yang seperti ini ya, seperti yang terpotong-potong ini, silang-silang. Nah, ini efek dari difraksi ya. Nah, efek dari difraksi kemudian dilakukan migrasi, maka efek difraksinya hilang. Nah, ini baru bisa merepresentasikan bentuk struktur lapisan buminya seperti ini. Ini belum ini ya, belum lengkap. Oke, kemudian saya lanjutkan ke slide berikutnya ya. Slide berikutnya yaitu mengenai akuisisi di darat ya. Kan tadi seismik dari mulai source sama receivernya itu ada dua jenis ya, yang peruntukannya berbeda gitu kan. Ada yang untuk akuisisi darat, misalkan source-nya itu ada akuisisi untuk di darat, yaitu dinamit, tadi ada vibroseis, kemudian untuk yang di marine itu ada airgun gitu ya. Kemudian untuk receivernya di darat ada geofone, kemudian di marine itu ada yang namanya receiver. Nah, nanti kita pelajari untuk masing-masing akuisisi ya. Sebentar ya. Oke. Share screen. Ya, oke, kita mulai ya. Sebentar.
Oke. Ya, kita masuk ke akuisisi seismik di darat ya. Nah, ini pendahuluan. Jadi sistem pengukuran gelombang seismik baik itu di darat maupun di air pada dasarnya membutuhkan 3 komponen utama ya, yaitu sumber gelombang seismiknya atau kita sebut sebagai seismic source, kemudian penerima gelombang seismiknya atau kita sebut receiver, kemudian yang berikutnya ada registration unit. Jadi registration unit itu semacam alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau rekaman yang berasal dari receiver ya. Nah, kemudian kita bahas dulu yang pertama ya, yaitu tentang seismic source atau sumber dari gelombang seismik. Definisinya itu merupakan suatu suatu energi yang muncul secara tiba-tiba ya. Jadi ada energi yang dia bukan muncul tiba-tiba sih, maksudnya energi yang mengalami peningkatan secara tiba-tiba, energi elastik yang mengalami peningkatan secara tiba-tiba, yaitu yang disebabkan karena adanya peningkatan tekanan secara cepat juga di situ ya. Nah, peningkatan secara cepat itu dia berada di suatu area yang dibatasi oleh medium tertentu ya. Disebutnya di sini surrounding medium ya. Kemudian dia berada di salah satu area yang terlokalisir ya. Nah, maksudnya apa sih ini tuh? Maksudnya adalah ini, lubang ini ya. Jadi lubang ini diberi dinamit, kemudian dinamit itu kan menghasilkan tekanan yang besar ya ketika dia diledakkan. Nah, sehingga ada energi elastis yang tiba-tiba naik gitu. Energi elastis yang naik itu apa ya? Maksudnya dinding-dinding ini ya, dinding-dinding dari lubang bornya ini ketika dinamitnya diledakkan. Oke, nah kemudian berikutnya most seismic sources. Nah, pada umumnya source dari gelombang seismik ini yang sering digunakan itu adalah source dari gelombang seismik yang menghasilkan gelombang P ya, gelombang P. Nah, kenapa yang dipakai adalah gelombang P ya? Karena dia mudah dihasilkan, kemudian mudah direkam juga ya. Sebenarnya sesuai konsep yang di awal tadi kan, bahwa gelombang P ketika dia muncul, kemudian dia melewati bidang batas gitu ya. Berarti ada yang dipantulkan dan ada yang ditransmisikan. Nah, yang dipantulkan maupun ditransmisikan itu kan dua-duanya menghasilkan gelombang S ya. Jadi yang dipantulkan ada P dan ada S, yang ditransmisikan juga ada yang P, ada yang S ya. Cuman yang sering dimanfaatkan itu adalah gelombang P-nya ya, karena secara pengolahan maupun secara perekaman dia lebih mudah ya, lebih mudah. Kenapa dikatakan lebih mudah ya? Karena dari geofonnya saja atau dari receivernya saja kan cukup menggunakan satu komponen ya kalau yang kita ingin menangkap gelombang P ya. Tapi kalau kita ingin menangkap gelombang S, maka kita harus punya geofon 3 komponen. Ya 3 komponen otomatis dari segi cost pasti lebih mahal ya. Itu. Terus kemudian selain dari segi cost, dari segi pengolahan ya, mengolah gelombang S itu gelombang P ya. Nah, di situ kan ada yang namanya konversi ya dari gelombang P ke gelombang S. Kemudian kita harus melakukan suatu inversi lagi dari persamaan FiO dan lain-lain. Sedangkan kalau gelombang P itu kita tidak perlu melakukan konversi ya. Itu. Kenapa dilakukan konversi ya? Karena awalnya bukan gelombang P ya. Dari source itu kan kita memiliki sumber gelombang P, tapi begitu mengenai bidang batas, maka baru terurai menjadi gelombang P dan gelombang S. Maka di situ harus ada proses konversi ya. Konversinya dengan apa ya? Dengan persamaan yang tadi ya, persamaan Zooprit tadi itu ya. Oke, kemudian apa sih keuntungan yang diperoleh dari akuisisi di darat ya? Nah, akuisisi di darat itu dia memungkinkan kita memiliki spektrum frekuensi yang lebih lebar ya. Nah, spektrum frekuensi yang lebih lebar itu otomatis berkaitan dengan resolusi ya, resolusi gelombang. Jadi kalau kalian
pasti pernah ya mempelajari tentang fast Fourier transform. Kalian bisa lihat tuh, kalau yang gelombangnya lebar ya, di dalam domain waktunya lebar, pasti di dalam domain frekuensinya dia sempit ya, berbentuk kurva Gaussian tapi dia sempit atau kecil ya. Tapi kalau gelombang seismiknya itu di dalam domain waktu dia sempit atau spike ya, gelombangnya berupa sesuatu yang bersifat tajam atau spike gitu, maka ketika dia ditranspos ke dalam domain frekuensi, maka spektrum frekuensinya dia lebih lebar ya. Jadi saling berkebalikan ya. Kemudian di darat itu energinya cukup ya untuk sampai penetrasi atau kedalaman yang lebih dalam. Kemudian relatif bisa diulang kalau kita melakukan survei seismik di darat. Kemudian dari segi safety itu aman ya, baik lingkungan maupun personel, karena source-nya kita tanam ya di bawah permukaan. Minimal cost juga, kemudian minimal coherent noise. Jadi multiple dari gelombang seismiknya ini sangat jarang ya ditemui di gelombang seismik. Di hasil rekamannya, dia lebih banyaknya ke noise yang bersifat incoherent ya. Nah, jadi sebenarnya memang belum dipelajari ya, cuman nggak apa-apa saya jelaskan di sini. Noise itu ada dua jenis ya. Yang pertama noise incoherent dan yang kedua adalah noise coherent. Kenapa dikatakan incoherent dan coherent? Karena itu berkaitan dengan gelombang seismik primer atau gelombang seismik yang akan kita gunakan untuk melihat kondisi bawah permukaan. Jadi kalau kita mau menggunakan gelombang seismik pantul atau refleksi, maka noise coherent itu adalah noise yang bentuknya itu mirip seperti gelombang seismik pantul ya. Itu jadi dikatakan koheren karena dari segi frekuensi dan bentuk itu mirip seperti gelombang yang primernya atau yang pokoknya. Nah, dikatakan incoherent ya karena dia dari segi frekuensi itu tidak sama dengan frekuensi gelombang pokok atau primary wave-nya ya. Itu misalkan kita mau menggunakan atau memanfaatkan konsep seismik refleksi. Nah, noise incoherent itu adalah noise yang frekuensinya tidak sama dengan gelombang seismik pantul yang primernya atau yang pokoknya. Itu disebut sebagai incoherent ya. Nah, di darat ini noise incoherentnya itu minim sekali. Tapi dia dominannya di noise incoherent ya, incoherent. Kemudian tapi permasalahannya di sini adalah energi yang ditransmisikan itu justru banyak mengandung konten dari frekuensi yang rendah ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti inilah ya, biar lebih ada bayangan. Tadi ya mengenai broadest possible frekuensi spektrum itu saya gambarkan seperti ini ya. Kalau saya punya sinyal kurang bagus gambarnya. Nah ini ya, ini untuk menjelaskan tadi spektrum frekuensi yang lebar ya. Nah spektrum frekuensi yang lebar itu seperti ini. Jadi ini sumbu Y-nya adalah sumbu amplitude, sumbu X-nya adalah frekuensi ya, sama dengan yang di bawahnya juga. Nah kalau amplitude versus frekuensinya dia lebar, maka ketika dilakukan Fourier transform ya, transformasi Fourier, maka bentuk gelombang seismiknya adalah seperti ini. Dia spike ya, spike.
Nah, bentuk spek yang seperti ini berarti dia memiliki resolusi yang baik ya. Nah, kalau spektrum frekuensinya dia sempit ya seperti yang di bawah ini ya, dia di domain frekuensinya dia sempit, justru kebalikannya di domain time dia menjadi loyo ya, kendor ya, jadi melebar ini. Nah, ini secara resolusi kurang bagus ya untuk mencitrakan bawah permukaan. Nah, maka di sini akuisisi darat ini memiliki keuntungan yaitu ini ya, spektrum frekuensi yang lebar, berarti kualitas sinyalnya, resolusinya lebih tinggi. Kemudian minimum coherent noise. Kemudian ini ya, energi yang dihasilkan itu banyak didominasi oleh apa ini, konten frekuensi rendah. Berarti di sini yang dominannya di sini frekuensi rendah. Walaupun dia lebar, tapi dia banyak didominasi oleh apa namanya, konten frekuensi rendah. Berarti yang di sini yang menjadi amplitudo dominan ya pada frekuensi rendah. Sehingga di sini perlu adanya kompromi atau ya semacam mempertimbangkan itu tidak hanya source-nya ya, tapi kita harus mempertimbangkan antara kedalaman, penetrasi, dan resolusi. Jadi makin penetrasinya makin dalam itu biasanya berkebalikan dengan resolusi ya. Resolusinya makin kecil gitu ya. Tapi penetrasinya makin rendah, maka resolusinya makin bagus ya gitu. Nah, ini perlu diperhatikan dua faktor ini, yaitu target, berarti ya target sama resolusi. Jadi kalau kita mau punya target yang sesuai ya berarti kita harus mempertimbangkan resolusinya ya. Nah, resolusi nanti berkaitan dengan energi yang digunakan untuk meledakkan si sumbernya ini. Gitu. Oke, ini mengenai seismic source ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketika melewati suatu medium yang tersaturasi gas, maka dia kandungan atau konten frekuensi tingginya itu hilang atau bukan hilang, berkurang ya. Dia banyak didominasi oleh lower frekuensi konten ya. Jadi didominasi oleh frekuensi yang rendah gitu. Nah, kalau dia tidak melewati medium yang tidak tersaturasi apa namanya oleh fluida, maka kurvanya untuk frekuensi tingginya dia masih memiliki amplitude yang cukup besar ya. Nah, ini yang warna ungu ya, warna ungu. Kalau yang hijau ini kan dia meluruh ya. Dia apa, teratenuasi gitu kan. Kalau yang warna ungu dia tidak, dia lebih tinggi. Terus puncaknya juga beda ya. Yang ungu dia agak geser ke kanan, kalau yang hijau dia puncaknya agak ke sebelah kiri. Berarti dia konten apa, lower frekuensi konten ya. Jadi kontennya lebih didominasi oleh frekuensi rendah. Nah, ini perlu adanya ini ya, pertimbangan mengenai target dan resolusi. Oke, kemudian seismic source dan receiver ya. Source itu ada berbagai macam. Ini kalau di darat ya, yang sifatnya impact itu ada palu, weight drop ya, atau drop weight, kemudian accelerated weight. Kemudian ini sama lah ya, intinya menjatuhkan benda ke permukaan ya, sehingga di situ bisa menghasilkan gelombang seismik ya. Kemudian impulsif. Nah, impulsif itu yang sifatnya tiba-tiba ya. Nah, di sini contohnya dinamit gitu ya, ada airgun, shotgun, detonating cord. Ini detonating cord itu kabel ketika kita mau menggunakan beberapa dinamit ya. Kemudian ada borehole sparker. Borehole sparker itu semacam peledak tapi dia kekuatannya di bawah dinamit ya. Dia untuk survei-survei dangkal dia tuh. Sama, dia dimasukin ke lubang bor kemudian diledakkan ya. Kemudian di air itu ada airgun ya, sama. Ini prinsipnya sama ya, dia menggunakan tekanan gas yang tinggi kemudian dirilis secara tiba-tiba sehingga menghasilkan gelombang seismik. Kemudian ada vibrator atau vibroseis ya, itu di darat juga ada vibroseis, kalau di laut ada juga, cuman beda nama saja ya, multipulse atau geochip ya. Jadi ini prinsipnya sama, dia menghasilkan getaran dalam selang waktu tertentu ya, misalkan dalam selang waktu 6 detik, 7 detik, atau 10 detik ya gitu. Tergantung target ya. Kalau targetnya vibrator ini untuk keperluan apa namanya, penelitian kerak bumi yang targetnya dalam,
ya berarti dia durasi durasi getarannya itu bisa selama 45 menit ya. Lama berarti dia ya, selama 45 menit. Itu kalau targetnya kerak ya, tapi kalau targetnya hanya oil and gas gitu ya, ya dia biasanya pada rentang 7 sampai 8 detik ya si vibrosise-nya. Penerimanya, nah penerima di sini ada geofone, ada atau accelerometer, kemudian kalau di air itu ada hydrophone. Ini pada prinsipnya sama ya untuk menerima atau untuk merekam gelombang yang tiba di permukaan ya, geofone maupun hidrofone. Cuma bedanya geofone itu disimpannya di darat, kalau hidrofone dia disimpannya di air. Kemudian kalau geofone dia prinsip kerjanya menggunakan pegas ya. Pegas yang berosilasi ketika surface-nya atau permukaan tanahnya berosilasi. Kemudian kalau hidrofone dia memanfaatkan perubahan tekanan bulk ya, tekanan air. Jadi perubahan tekanan air itu mengindikasikan adanya gelombang P yang tiba di permukaan air tersebut gitu ya. Nah ini hidrofone. Jadi ini ada sensornya berupa sensor tekanan. Oke, ini rentang frekuensi ya dari mulai earthquake atau gempa bumi sampai source-source yang kita gunakan untuk akuisisi dengan target dangkal. Ya. Nah, ini kalau earthquake dia frekuensinya paling rendah ya, tapi dia energinya tinggi. Dalam hal ini berarti amplitudonya tinggi ya. Tapi kalau ke sini frekuensinya tinggi tapi amplitudonya rendah ya, tidak terlalu tinggi. Ya, ini ada airgun, ada sparker yang tadi dijelaskan ini ya. Nah ini. Kemudian ada sumber yang digunakan pada saat kita akuisisi di darat ya. Nah, ada yang di sini yang sifatnya ledakan ya, eksplosif. Nah, kalau yang sifatnya eksplosif ini dia prinsip kerjanya berdasarkan reaksi kimia ya. Berdasarkan reaksi kimia, kemudian dia akan menghasilkan suatu pulsa tekanan yang tiba-tiba bertambah gitu ya. Jadi kalau kita plot dalam bentuk kurva ya, tekanan versus time, maka hasil kurvanya berupa kurva yang sangat steep atau tajam ya. Kenapa dikatakan steep? Ya karena dia naik secara tiba-tiba tekanannya itu ya. Terhadap waktu dia naik secara tiba-tiba. Kemudian jenis-jenisnya ada shotgun, rifle, blasting cap. Bom atau bom nuklir bisa ya, ledakan nuklir bisa. Kemudian untuk surface ya, di mana source-nya itu bekerja secara mekanik itu ada wave drop, ada piezoelectric borehole source ya. Ini sama kayak bentar ya. Ini weight drop, hammer, ini intinya dia punya beban yang dijatuhkan ke permukaan ya. Punya beban yang dijatuhkan ke permukaan sehingga dia menghasilkan gelombang ya. Kemudian ada piezoelectric borehole source, ini mirip ini ya. Mirip air gun ya. Jadi dia menghasilkan tekanan yang tiba-tiba. Kemudian dari tekanan yang besar itu tiba-tiba dilepaskan. Jadi itu akan menghasilkan sumber gelombang ya. Nah, cuman bedanya apa dengan air gun? Kalau air gun itu disimpannya di air ketika diakuisisi, kalau piezoelectric borehole source ini dia disimpannya di di lubang bor ya. Biasanya mungkin untuk kepentingan vertical seismic profiling gitu. Jadi dia prinsip kerjanya seperti air gun, tapi dia akan menekan dinding-dinding lubang bor untuk menghasilkan gelombang. Ya. itu prinsip kerja dari piezoelectric borehole source. Ya. Kemudian continue signal. Nah, ini sumber gelombang yang menghasilkan sinyal secara kontinu ya. Nah, itu vibrosise ya, dia ini frekuensinya mulai dari 10 sampai 300. Jadi selama 7 atau 8 detik itu si source-nya menghasilkan gelombang dengan rentang frekuensi 10 sampai 300 Hz. Nah, ini yang disebut sebagai chip ya, chip signal. Jadi chip signal itu adalah signal yang frekuensinya berubah secara kontinu ya. Oke, kemudian ada mini sosi. Nah, kayak gini ya. Ini kalau kalian melihat orang lagi ngerasin aspal itu di pinggir jalan, nah pakai ini. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber gelombang ya.
Tuh, kemudian drill bit, ya sparker ya, semuanya ini ledakan ya. Oke, kemudian kita masuk ke sini ya, surface energy source. Nah, ini yang atas bedrock ya. Jadi ini ada tiangnya gitu kan, kemudian bebannya dijatuhkan dari atas ke bawah ya. Nah, ini alatnya bisa ditarik oleh mobil ya, atau memang dipasang di sebuah kendaraan tertentu yang memang didesain si kendaraan ini bisa masuk ke area-area yang susah ya medannya ya. Kemudian ada dynosize. Dynosize ini ya dinamit ya, dinamit. Dia reaksi kimia dengan oksigen dan propan, kemudian dia bisa meledak. Kemudian ada juga yang sistemnya dia tidak didetonasi, dia otomatis meledak sendiri ya, dengan tentang waktu tertentu dia meledak sendiri. Nah, ini ada yang disebut sebagai self disarming ya. Jadi dinamit ini kan biasanya kita ledakan itu menggunakan detonator ya, atau tadi arus listrik yang dilewatkan ke dinamit ini. Nah, ada dinamit yang tidak perlu digunakan detonator, tapi dia bisa meledak ketika kita tunggu selama berapa satu satuan waktu ya, berapa detik itu kita tunggu dia meledak sendiri. Nah, itu salah satu jenis dinamit ya. Kenapa ada yang sifatnya self disarming? Karena kalau yang detonator itu biasanya kadang macet gitu ya. Macetnya apa? Ketika dialiri listrik dia belum tentu meledak gitu. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Jadi kalau kita mau akuisisi seismik itu dinamit yang dikeluarkan dari gudang dinamit itu tidak boleh dikembalikan. Jadi misalkan kalian survei seismik nih, butuh dinamit misalkan untuk surveinya sebesar 10 kilo ya, di mana setiap tabungnya ini beratnya setengah kilo gitu. Kalian butuh 10 kilo. Kemudian setelah kalian survei, kalian menemukan dinamit yang tidak meledak gitu ya. Kemudian kalian ambil, terus dikembalikan ke gudang dinamit, itu nggak boleh. Jadi barang yang sudah keluar bagaimanapun caranya itu harus meledak ya. Itu aturan di di peledakan dinamit ya. Karena dulu saya pernah mengikuti akuisisi tomografi seismik ya di PT Batubara Bukit Asam. Kita di situ tujuannya tomografi seismik untuk melihat cadangan batu bara yang ada di situ ya. Nah, cadangan batu bara yang ada di situ itu kita lakukan survei seismik di mana source-nya menggunakan ini ya, dinamit. Nah, pada saat itu ada dinamit yang sudah dilakukan detonasi dia tidak meledak ya. Nah, itu blasterman-nya bingung itu di situ. Jadi dia harus ngakali sedemikian rupa, pokoknya dia harus diledakkan. Jadi ketika kita sudah berpindah posisi source ya, ada sebagian blasterman masih ngurusin itu gitu. Jadi tetap harus diledakkan. Makanya di situ saya baru tahu, oh iya ternyata dinamit itu ketika sudah keluar dari gudangnya nggak boleh dikembalikan gitu. Jadi oh ini sisa sekian, balik lagi masuk gudang nggak boleh ya itu ya. Itu aturannya seperti itu. Dan tidak mudah untuk mengusulkan dinamit di zaman sekarang ya, kecuali didampingi oleh pihak-pihak berwenang ya. Karena ini berbahaya, ini bisa kalau kita ketemu dengan orang yang salah ini bisa dimanfaatkan untuk tindakan-tindakan yang nggak baik ya. Jadi mulai dari akuisisi itu kita selalu dikawal oleh polisi ya di sini. Oke, kemudian nah ini sifat ledakan dari dinamit ya. Dia memiliki impuls yang sifatnya bersih ya, karena dia kan resolusinya tinggi. Kemudian dia harus dimasukkan dalam lubang bor sedalam 10 sampai 20 feet ya, seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini kontennya atau isinya dari dinamit itu merupakan unsur-unsur kimia ya. Ada gelatin, ada amonium nitrat, ada pentolite dan lain-lain ya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam suatu tabung dengan diameter 5 cm. Kemudian dinamit ini sudah sangat banyak digunakan ya. Sekitar 40% survei seismik itu menggunakan dinamit ya. Not really repeatable. Maksudnya di sini tidak terlalu mudah untuk diulang ya. Maksudnya ya karena itu tadi ya, ini merupakan bahan yang berbahaya gitu ya. Jadi
diusahakan ketika akuisisi itu dia harus benar-benar terekam dengan baik gitu ya. Karena ini masalah perizinan sebenarnya, jadi not really repeatable itu. Kemudian, nah ini yang lainnya bisa dibaca ya. Ini penggunaannya untuk shallow application ya, dangkal. Maksudnya apa ya? Maksudnya dangkal itu dalam arti untuk survei-survei sumber daya alam ya, kayak untuk mineral misalkan atau untuk oil and gas. Ini bukan untuk target kerak bumi mantel, bukan ya. Nah, kemudian high energy itu maksudnya dia memiliki energi yang cukup sampai target tertentu dari eksplorasi sumber daya alam ya. High energy di sini bukan berarti high energy dia bisa sampai penetrasi dalam ya. Misalkan sampai inti bumi, kerak bumi, enggak gitu ya. Ini high energy dalam arti cukup untuk target yang shallow ya. Kemudian ini setiap aplikasinya jumlah dari dinamit bisa dipertimbangkan. Artinya ya kita lihat kondisi areanya ya. Kalau areanya misalkan didominasi oleh batuan yang keras, ya kita cukup menggunakan dinamit dengan bobot yang lebih rendah ya. Tapi kalau areanya itu didominasi oleh batuan lapuk, ya biasanya kita butuh berat atau bobot dinamit yang lebih tinggi. Artinya bobot dinamit ini mempengaruhi energi yang dihasilkan ya. Jadi bentuknya seperti ini ya, seperti dodol ini, lontong ya, seperti lontong. Nah dia bisa diparalel ya. Jadi misalkan daerah situ butuh energi yang lebih tinggi ya, berarti kita makainya dua tabung ini ya, 2 tabung atau 3 tabung. Itu sesuai kondisi litologi di area akuisisi. Sebentar ya, ini ada promotor saya WA ke saya. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Nah, ini ada beberapa kriteria yang digunakan pada saat kita akan memilih suatu ledakan ya, suatu eksplosif ya. Maksudnya yang kriteria yang perlu dipertimbangkan ketika kita mau menggunakan metode ledakan ketika akuisisi data gelombang seismik ya. Yaitu yang pertama adalah densitas ya. Densitas itu kita melihat di area situ kira-kira batuannya padat atau tidak gitu ya. Kalau batuannya padat berarti di situ kita akan menggunakan lubang bor yang tidak terlalu dalam ya. Cukup kedalaman yang lebih dangkal, misalkan tadi kan dari 10 sampai 20 feet ya, cukup kita menggunakan 10 feet gitu untuk menanam dari dinamitnya ya. Itu cara melihat hubungan densitas dari litologi di area akuisisi terhadap lubang bornya ya, kedalaman lubang bor. Kemudian nah ini ya
makin tinggi densitas tempat area surveinya, maka energi yang dihasilkan pada saat kita meledakkan sesuatu di situ itu akan menghasilkan energi yang cukup ya, atau dia memiliki frekuensi yang tinggi. Nah, densitas yang dikatakan cukup itu berkisar antara 1,2 sampai 1,8 gram per cc ya. Kemudian velocity. Nah, velocity ini sebenarnya masih berhubungan dengan densitas ya. Kalau kerapatan benda makin tinggi kan berarti velocity atau cepat rambat gelombang di medium tersebut juga makin tinggi ya. Jadi ini berkaitan. Jadi kalau density-nya tinggi, velocity-nya juga tinggi gitu ya. Nah, ini kisaran 6 sampai 8 km per second. Kemudian ground velocity-nya yang aman itu 5 cm per detik. Jadi ground velocity itu maksudnya adalah kecepatan osilasi dari medium tanahnya ya. Ketika gelombang itu merambat ya, maka medium yang dirambati oleh gelombang tersebut dia akan mengalami osilasi ya. Kan kalian sudah pernah belajar konsep gelombang di TPB ya. Bahwa ketika gelombang merambat, yang merambat itu adalah getarannya, bukan partikelnya ikut merambat, tapi getarannya merambat. Dan media yang dilewati oleh getaran yang merambat itu dia akan bergerak secara osilasi ya. Nah, kecepatan maksimum atau kecepatan osilasi yang aman itu dinilai 5 cm per second ya. Ini aman untuk struktur atau bangunan-bangunan di sekitar area akuisisi. Kemudian detonation pressure. Jadi ini tekanan yang dihasilkan oleh dinamit ya ketika dia mulai diledakkan. Nah, tekanan yang cukup itu berapa? Yaitu sebesar 2 sampai 4 gigapascal ya. Itu tekanan yang cukup. Kalau di bawah ini maka energi yang direkam oleh geofon itu masih kurang ya. Jadi ini tekanan yang cukup dihasilkan oleh bahan peledak ya atau dinamitnya ketika diledakkan agar menghasilkan energi gelombang seismik ya. Karena dari tekanan segini tuh paling 5%-nya ya yang diterima oleh geofon karena banyak terjadi atenuasi ya di situ. Nah, ini self disarming tadi ya. Jadi yang dinamit yang tidak meledak itu tidak tidak boleh ditinggalkan karena itu bisa menjadi bencana ya. Kalau suatu saat tiba-tiba misalkan dia tidak meledak tapi kita simpan di situ terus tiba-tiba ada arus listrik di daerah situ, maka itu bisa tiba-tiba meledak juga ya. Nah, makanya harus mau nggak mau harus diledakkan. Nah, metode yang tepat biasanya akuisisi itu menggunakan dinamit yang dia punya kemampuan self disarming ya, atau dia bisa meledakkan tanpa menggunakan detonator ya. Oke, kemudian berikutnya, nah ini kaitannya jari-jari lubang bor terhadap jenis litologi dan berat dinamit yang digunakan ya. Kalau litologinya makin keras maka jari-jarinya atau radiusnya dia makin kecil ya, radius dari lubang bornya. Tapi kalau batuannya makin lembek maka radius dari lubang bornya makin besar ya. Nah, ini makanya di sini ada nilai konstanta ya yang disebut sebagai konstanta B ya. Nah, granit 0,46, kemudian chalk itu 0,6, limestone kan lebih keras ya daripada granit, makanya dia di rentang 0,3 sampai 1. Nah, yang satu ini berarti dia termasuk limestone yang soft ya, atau limestone yang sudah mengalami pelapukan. Kemudian ada soft sandstone, nah dia lebih besar lagi ya 1,3. Clay itu kan lebih soft lagi, dia 1,3 juga sama. Jadi makin soft batuannya maka jari-jari atau radius dari lubang bornya makin kecil ya. Maksudnya radius lubang bor untuk menyimpan atau menanam dinamit tadi ya, untuk charging ya tadi. Itu yang dimaksud radius di sini atau jari-jari. Nah, kemudian W itu berat dari si dinamitnya. Makin banyak kita pakai dinamit, maka ya lubang bornya itu diameter jari-jarinya makin besar. Makanya di sini rumusnya R sama dengan B dikali W ya, pangkat sepertiga ya. W-nya dalam satuan lbs, kemudian jari-jari lubang bornya itu dalam satuan feet ya. Kemudian impuls atau frekuensi yang dihasilkan dari dinamit ya. Makin besar bobot dinamitnya, maka frekuensi yang dihasilkan itu makin turun ya.
berarti dia akan menghasilkan kualitas sinyal yang kurang baik ya resolusinya gitu. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan juga ya si bobot dinamit. Bukan berarti dinamitnya makin tinggi terus akhirnya wah ini seismiknya makin bagus, enggak ya. Dia energinya memang makin besar gitu ya, penetrasinya makin dalam. Cuman kualitas dari apa namanya resolusinya dia makin berkurang karena frekuensinya decrease ya, frekuensinya turun. Next, kemudian energi ya, energi yang dihasilkan dinamit. Nah ini yang tadi saya katakan dari energi yang tekanan yang dihasilkan ini 2 sampai 4 gigapascal itu ternyata yang dijadikan energi itu hanya 4%-nya ya, 4%, 9%. Nah, ini tergantung litologinya. Litologinya makin keras ya, berarti yang di-convert ke energi gelombang seismiknya makin besar ya. Misalkan granit nih, kan dia keras ya. Itu bisa sampai 10 sampai 20%. Tapi kalau clay yang mediumnya yang berupa soft ya, soft sandstone, nah itu dia paling di sini 4%, 9% gitu ya. Ini yang energi dinamit yang dikonversi ke energi gelombang seismik ya. Jadi yang tadinya tinggi hanya 4%-nya yang merambat nih, yang jadi gelombang seismik. Kemudian absorpsi dari mediumnya ya. Jadi kalau untuk jarak 3 meter itu yang dihasilkan sudah meluruh, tinggal 2,5%-nya dari energi dinamit. Apalagi jarak 30 meter ya, itu makin kecil lagi, yaitu 0,5%. Next, kemudian efek dari kedalaman ya. Nah ini hanya ini saja ya. Kalau kita bikin lubang bor yang akan kita tanam dinamit, ketika kita menemukan sumber air ya, kalau bisa kita nyimpen dinamitnya di bawah sumber airnya gitu. Makanya di sini if water table is shallow, maka place the shot below it. Jadi di bawahnya si water table ya. Kemudian makin dalam itu energi gelombang seismiknya makin tinggi karena kan biasanya suatu lapisan tuh kalau kita bikin lubang bor gitu ya, itu makin ke dalam kan makin padat ya. Kalau kita lihat suatu lapisan di atasnya memang mungkin dia lapuk ya, lapuk. Tapi ketika kita lihat di dalam lubang bor makin ke dalam, maka dia makin ke dalam, dia si lapisan tanahnya dia makin kompak ya, makanya dia makin keras. Makanya di sini disebutkan energi seismiknya makin bertambah ketika kedalaman shotnya itu makin dalam gitu ya, shot depth-nya makin decrease gitu ya, makin ke bawah gitu. Kemudian ini muncul adanya ground roll ya, ground roll itu pasti ada setiap akuisisi gelombang seismik dan itu bisa diatenuasi ya. Oh sorry. Di sini shot depth-nya decrease ya, berarti ini dangkal ya, makin dangkal justru akan menghasilkan gelombang seismik dengan energi yang tinggi ya, yang tinggi. Makin ke dalam ya berarti makin banyak terserap oleh lapisan yang bersifat kompak ya, sehingga energi gelombangnya juga akan menurun di sini. Oke, nah kemudian ini mekanisme dari ledakan ya. Jadi yang pertama itu dibangkitkan atau didetonasi sehingga di sini mulai meledak. Di dinamitnya itu dipasang semacam geofon ya atau trigger. Itu tujuannya untuk mencatat pada saat T mulai menghitung ya. Jadi T sama dengan 0, perekamannya mulai dihitung itu start time ya. Itu harus dikasih trigger ya di sekitar di sekitar titik ledaknya gitu. Kemudian di sini ketika diledakkan itu si dinamit itu akan menghasilkan gas, di mana gas itu punya kerapatan yang hampir sama dengan densitas dari medium di sekitar dinamitnya gitu. Sehingga dia bisa menghasilkan tekanan beberapa gigapascal ya ini. Nah, kemudian setelah dia meledak gitu ya. Ini dinding-dinding di sekitar dinamit ini ambrol ya, ambrol. Karena apa? Karena tekanan yang dihasilkan itu melebihi dari kekuatan material di sekitar lubang bor ini.
ya. Kemudian apa namanya, pada jarak tertentu ya, kita masuk ke stage 3. Pada jarak tertentu setelah melewati zona ini, ada zona yang keras ya, yang ambrol, kemudian masuk ke zona plastik, baru masuk ke zona elastik. Nah, zona elastik ini baru ada muncul gelombang seismik ya, seismik wave-nya baru ada di elastic zone-nya ini. Gitu. Ya ini tahu kan ya bedanya elastik dan plastik ya. Jadi plastik itu ketika mengalami deformasi dia tidak berubah ke bentuk awal, tapi kalau elastik dia ketika mengalami deformasi dia kembali ke bentuk awalnya. Makanya dia bisa menghantarkan gelombang ya. Gelombang bisa merambat di medium elastik. Oke, kemudian nah ini standar ini aja ya, jarak aman ya, jarak aman ketika kita melakukan akuisisi. Jadi ketika ada pipa, jaraknya kalau bisa 60 meter dari pipa, dari kabel telepon itu 12 meter, dari rel kereta api 30 meter gitu ya. Ini hanya jarak saja, jarak aman lah ya. Kemudian, nah ini batas ground velocity-nya ya, yang aman itu sebesar 5 cm per second. Nah, ini berkaitan dengan energi yang dihasilkan dari dinamit ya. Masanya makin tinggi, maka energi yang dihasilkannya makin tinggi gitu ya. Maka jarak amannya itu bisa kita tulis ini, X sama dengan 23 dikali M dikali sepertiga, ini satuannya meter ya. M itu adalah massa dari dinamitnya. Jadi ini rumus ini untuk mencari ini ya, mencari jarak aman ya. Masanya makin tinggi, massa dinamit yang dipakainya makin besar ya, berarti jarak dari fasilitas umumnya itu harus semakin besar juga ya. Nah, ini berkaitan dengan bobot dari dinamit yang digunakan dengan jarak aman. Oke, kemudian nah ini fibrosis ya. Fibrosis itu tadi dia menghasilkan swab signal atau chip signal ya. Nah, dia dinyalakan selama 7 sampai 30 second tergantung target yang kita inginkan ya. Nah, kalau targetnya sampai survei dalam gitu ya, targetnya seperti mantel gitu ya, kerak itu, maka durasi sinyalnya bisa selama 40 menit ya, selama 40 menit. Nah, ini ada dua jenis tipikal frekuensi dari sinyal yang dibangkitkan oleh fibrosis. Dari mulai frekuensi rendah ke frekuensi tinggi itu disebutnya upsweep, kemudian dari frekuensi tinggi ke frekuensi rendah itu disebutnya downsweep ya. Kemudian dia aman ya buat lingkungan karena dia hanya menggetarkan beberapa titik ya. Di titik tertentu dia kasih getaran dan getarannya itu bisa diulang-ulang gitu ya, makanya dia aman. Kemudian di sini ketika kita akuisisi dengan menggunakan fibrosis itu dibutuhkan area yang tidak terlalu banyak noise. Ya. Nah ini, jadi ada kelebihan, ada kekurangan ya di sini. Kemudian, nah ini bisa digunakan grup dari fibrosisnya. Jadi fibrosis itu kan alatnya seperti ini ya. Nah ini, nah grup fibrosis itu ketika yang ininya itu lebih dari satu kayak gini nih. Nah ini bisa kita gunakan secara bersamaan. Nah, itu disebutnya sebagai group of vibrator ya. Nah, kemudian gelombang S juga bisa dihasilkan oleh fibrosis ini, cuma di sini mode getarnya saja yang dirubah ya. Kalau gelombang P berarti mode getarnya arah vertikal gitu kan. Kalau shear wave dihasilkan oleh fibrosis itu dengan cara arah getarnya berarti arah horizontal atau sejajar permukaan ya. Itu hanya mode getarnya saja yang dirubah. Oke, nah ini alatnya ya, source yang berupa vibrator itu seperti ini. Kemudian dia menghasilkan chip signal ya, atau swab ya, swab signal. Nah, bentuknya seperti apa sih? Swab itu bentuknya seperti ini. Nah, ini. Jadi tadi dia disebutkan bahwa chip signal itu ada yang bersifat upswap ya, dari frekuensi rendah ke tinggi, ada yang bersifat downswap ya, dari frekuensi tinggi ke rendah. Nah, kalau ini kita bisa lihat nih, dari yang getarannya pelan ke getaran yang rapat. Berarti apa ini? Dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi kan? Frekuensi rendah ke frekuensi tinggi berarti dia disebutnya upswap ya, upswap. Nah, ini contoh sinyalnya.
Oke, tadi ini alatnya, ini mini Vibroseis ya, dengan mobil yang lebih kecil. Kemudian ini truk ya, kalau kita ke area-area yang medannya cukup sulit. Nah, ini skema akuisisinya seperti ini ya. Jadi di tengah ini dikasih getaran nih arah vertikal, ya, gitu ya. Karena kan dia chip ya, chip signal. Kemudian dia menghasilkan gelombang yang didistribusikan ke segala arah ya gelombangnya ya. Kemudian dari gelombang ini ada yang dipantulkan ya, dipantulkan ke permukaan. Nah, ya. Nah, direkam oleh geofone. Geofonenya sinyalnya dikumpulkan di registration unit dalam bentuk ini ya, truk tadi ya. Nah, di sini dikumpulkan sekaligus dilakukan QC ya, QC untuk melihat kualitas dari sinyalnya. Nah, cara pengolahannya gimana? Cara pengolahannya adalah seperti ini ya. Jadi dia membangkitkan suatu chip signal ya atau swap ya, swap signal mulai dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi dalam selang waktu tertentu. Kemudian nanti diterima oleh receiver ya, diterima oleh receiver atau geofone dalam bentuk yang seperti ini. Nah, ini. Jadi dari reflektor pertama dapat ini, dari reflektor kedua dapat yang B, dari reflektor ketiga dapat C. Nah, ini apa namanya? Hasil dari sini itu dijumlahkan ya, dijumlahkan. Hasilnya seperti ini nih. Nah, hasil penjumlahan dari ini 3 sinyal ini kan hasil rekaman di geofone ya. Ini belum bisa melihat batas lapisan ini. Ya. Batas lapisan yang mana belum kelihatan. Baru setelah kita lakukan cross korelasi dengan sinyal utamanya atau pilot swab-nya, maka baru kita dapat nih batas lapisannya. Nah, ini batas lapisan pertama, batas lapisan kedua, batas lapisan ketiga gitu ya. Nah, ini. Jadi ini baru bisa didapatkan apa namanya gambaran dari batas lapisan ketika dia sudah dilakukan cross korelasi. Beda dengan dinamit yang sifatnya impulsif. Kalau dinamit dia memang dapatnya hanya impuls sesaat ya, energi sesaat. Jadi memang nggak panjang seperti ini source-nya. Dia source-nya itu pendek ya, wavelet-nya pendek, jadi dia bisa langsung dapat batas lapisan. Tapi kalau ini Vibroseis dia sinyalnya berupa sinyal kontinu ya, sinyal kontinu yang berbentuk chip ya, chip signal. Kemudian dia dibangkitkan dalam rentang waktu tertentu, kemudian dihasilkan ini ya, bentuk rekaman di geofone-nya. Kemudian hasil rekaman geofone harus dilakukan cross korelasi dengan sinyal sumbernya ya, sinyal sumbernya, yaitu berupa upswap atau downswap ya. Oke, kemudian ini contoh ya. Ini contoh misalkan kita punya koefisien refleksi seperti ini gitu ya. Koefisien refleksi itu berarti menandakan batas lapisan ya. Misalkan bentuknya seperti ini ya berarti batas lapisannya ada banyak ya. Kemudian ini pilot swab-nya ya. Kita lihat di sini dari mulai renggang ke rapat, berarti dari mulai low frekuensi ke high frekuensi ya di sini. Kemudian recorded signal. Nah, ini yang direkam, sinyal yang direkam oleh geofone tuh bentuknya seperti ini. Kemudian recorded sinyal ini dilakukan cross korelasi ya, cross korelasi terhadap sinyal utamanya atau pilot swab-nya tadi ya, ini dilakukan dengan sinyal dari sumber seismiknya. Nah, kita akan dapat bentuk seperti ini. Nah, bentuk seperti ini kurang lebih sudah bisa terlihat bentuk refleksinya ya, tren dari bentuk refleksinya. Ini kan kalau kita zoom ya, kita lihat. Nah, ini ya. Ini ada reflektor di sini, ini ada sinyal yang besar, kemudian ini ada ini juga di sini, ini ada di sini ya. Kemudian dua depan ini kan, dua ini dan ini itu ada di sini. Nah. Jadi ini memiliki kemiripan dengan bentuk reflektor ya, bentuk reflektor. Oke, kemudian nah ini jenis geofone ya. Geofone itu adalah receiver yang yang digunakan pada saat kita akuisisi seismik di darat. Ini seiring berjalannya tahun ya, ini tahun 1935, tahun 1950, 70 yang ini. Nah, yang sekarang mungkin sudah tidak menggunakan kabel lagi ya, dia sifatnya wireless. Nah, ini contoh dari geofone ya.
Dia bisa menerima frekuensi dari mulai 1 sampai 100 Hz, tapi kalau ada frekuensi yang lebih dari itu masih bisa ya, dia diestimasi di 20 kali dari ini, dari natural frekuensinya. Jadi kalau 100 ya berarti bisa sampai di 200 ya. Ini minimum frekuensinya, ini 1 Hz, ini 4 sampai 5 Hz. Kemudian ini salah satu contoh geofon 3 komponen ya. Geofon 3 komponen. Di mana komponen pertama mengukur getaran arah vertikal, kemudian komponen kedua mengukur arah getaran ini ya, atas bawah gini ya, apa ini kanan kiri lah ya. Kemudian yang satunya lagi ini depan belakang ya. Jadi ini 3 komponen. Jadi yang vertikal ini untuk merekam gelombang P-nya, kemudian yang 2 ini ya, ada yang arah kanan kiri depan belakang, ini fungsinya untuk merekam gelombang S. Ya, jadi nanti ada shear vertikal, kemudian ada shear horizontal. Nah, ini bentuk dari geofonnya. Nah, kemudian kalau geofon itu kita bongkar ya, dalamnya itu ada komponen seperti ini ya, kurang lebih. Jadi ada pegas, ada massa, kemudian ada damper peredamnya. Kemudian di sini ada magnet yang didekatkan dengan suatu lilitan ya, didekatkan dengan suatu lilitan. Tujuannya apa? Jadi ketika magnetnya bergerak, nanti di sini si lilitan akan menghasilkan tegangan dan menghasilkan arus. Nah, bergeraknya dari mana ya? Karena adanya pergerakan ground ya, atau pergerakan tanah, sehingga mengakibatkan si massa ini dia ikut bergetar. Ya. Nah, di sini ada damper atau peredam. Tujuannya apa ini peredam ya? Biar massanya nggak vibrasi terus ya. Karena kan getaran tanah itu tidak terus-terusan ya. Getaran tanah ketika terjadi perambatan gelombang seismik, dia getarannya hanya sepintas saja sesaat ya. Nah, kalau tidak dikasih damper, ini masanya ini akan berosilasi terus naik turun ya. Jadi seperti bayangkan kalian punya mobil atau motor ya, ketika di dalam pegasnya itu tidak ada peredam, maka begitu ketemu jalan yang rusak, maka si motor itu akan naik turun terus ya. Ya suatu saat berhenti karena gesekan, cuman lama ya berhentinya. Tapi kalau ada peredamnya, misalkan dari oli atau apa, di situ kan ada, di dalam pegas biasanya ada peredamnya ya, yang dimana di dalam peredam itu ada olinya itu. Nah tujuannya untuk menghentikan getarannya ketika sudah melewati kembali jalan yang baik. Ya. Nah sama juga dengan ini, ketika gelombang seismiknya sudah tidak melewati sini lagi ya ininya diem gitu ya, nggak osilasi terus. Nah ini nanti besarnya redaman itu ditentukan dengan konstanta yang kita sebut dengan H ya. Jadi kalau hanya kurang dari 1, maka dampingnya itu terlalu kecil, jadi dia tidak meredam. Jadi ketika ada sinyal, dia cenderung masih berosilasi, padahal sinyalnya sudah selesai ya. Si gelombangnya itu sudah selesai dan sudah melewati si permukaan gitu. Kemudian ada critical damping, nah ini pas ya, haknya sama dengan 1. Jadi ini jumlah minimum yang dibutuhkan untuk memberhentikan osilasi dari sistem pegasnya ini ya. Kemudian ada over critical damping, ini dia terlalu meredam ya, ininya itu terlalu meredam. Jadi ketika ada gelombang seismik yang tiba di geofon, maka getarannya itu kadang nggak sensitif ya, tidak terekam. Kenapa ya? Karena ininya terlalu meredam sekali ya. Jadi kenceng gitu ya. Si dampernya itu terlalu terlalu menahan getaran sehingga ya M-nya itu masanya dia cenderung diam, tidak berosilasi gitu. Nah ini konstantanya kita sebut sebagai H ya. Nanti kita akan bahas ininya nih. Nah ini kalau kita punya massa dihubungkan ke pegas ya, maka kita punya frekuensi natural dari massa dan pegas ini, yaitu 1/2 V akar K per M. Ini besarnya dari frekuensi natural. Nah ini ada damping, nah nanti kaitannya dengan damping itu ini ya. Ini adalah persamaan hukum Newton. Jadi ketika kita punya dua gaya yang bekerja pada suatu massa ya, berarti gaya pegas dan gaya redaman ya, gaya pegas dan gaya redaman. Maka total gaya yang bekerja adalah gaya pegas ditambah gaya redaman ya. Di sini ada Fs ya atau F spring pegas, ada Fd yaitu F damping ya, gaya redaman.
Nah, ini kita jumlahkan ya. Jadi F pegas ditambah F damping sama dengan massa dikali percepatan dari bendanya, yaitu turunan kedua terhadap waktu dari U ditambah Z. Kenapa U ditambah Z? Karena si posisi massa ini berada pada jarak U ya. Pada jarak U relatif terhadap kerangka ini. Ya, kerangka acuannya ini yang berbentuk kotak. Nah, kerangka acuan yang kotak ini dia memiliki posisi sebesar Z relatif terhadap pengamat yang diam di luar kerangka ini gitu ya. Jadi total jarak yang dimiliki massa relatif terhadap pengamat yang diam di luar itu adalah U ditambah Z. Nah, ini bisa dipahami kalau kalian masih ingat konsep fisika mengenai gerak relatif ya. Ini TPB di pembahasan pertama ya mengenai gerak ya. Ini. Jadi kalau kita naik kereta apinya bergerak sejauh U, kemudian kita di dalam kereta api bergerak sejauh Z gitu ya, maka total pergerakan kita adalah U ditambah Z ketika ada pengamat diam di stasiun yang mengamati gerak kita. Ya, jadi penjumlahan ini ya, gerak relatif. Kemudian ini dilakukan operasi ya, turunan 2 kali, sehingga kita peroleh Z double dot ditambah D per M Z dot ditambah K per M dikali Z sama dengan minus U double dot. Ya. Jadi double dot ini turunannya sekali ya. Kalau dotnya atau titiknya satu, ini turunannya sekali. Kalau double dot turunannya 2 kali. Ya. Kemudian didefinisikan di sini ada 2 konstanta ya. K per M ini kita definisikan sebagai omega 0 kuadrat ya, yang nantinya bisa kita ini turunkan menjadi frekuensi ini ya. F0 dari omega 0 kita bisa turunkan jadi F0. Kemudian ini yang berikutnya D per M ini kita definisikan sebagai 2 epsilon ya. Nah, 2 epsilon ini nanti hubungannya untuk mencari H ya. Jadi H itu sama dengan epsilon per omega 0. Nah, ini yang kita sebut sebagai damping parameter ya, atau parameter redaman. Nah, damping parameter tadi nanti bentuknya seperti ini kalau kita amati hubungan simpangan terhadap frekuensi ya. Simpangan terhadap damping parameter. Jadi yang underdamp atau yang H-nya kurang dari 1 itu dia begitu ada simpangan dia masih berosilasi ke belakangnya. Nah, itu ya, masih berosilasi. Kemudian yang critical damping yang H-nya sama dengan 1 begitu dia ada osilasi dia turun langsung ke 0. Nah, kalau yang overdamp ini redamannya terlalu berlebihan, maka dia simpangannya kecil ya, kemudian langsung teredam. Artinya di sini tidak ada osilasi atau respon amplitudenya terlalu kecil ya. Nah, ini karena tadi sensitivitasnya juga kecil yang disebabkan karena redamannya ini terlalu besar ya. Nah, makanya disebutnya di sini H-nya lebih dari 1. Ya, itu materi hari ini ya. Mengenai apa tadi jenis-jenis gelombang, kemudian masuk ke akuisisi darat. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai marine acquisition ya, masih seismik ya, marine acquisition seismik. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan dulu sambil saya istirahat, atau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ya, Dinda, silakan. Izin Pak, perkenalkan nama saya Dinda Zarasani dengan NIM 122-12087. Izin bertanya Pak, untuk mengenai yang incoherent sama coherent tadi kan Bapak menjelaskan kalau coherent itu kan frekuensinya sama dengan hasil datanya gitu ya Pak. Nah, Ya. kira-kira itu dari noise yang coherent tadi itu akan berpengaruh ke hasil akhirnya atau nggak bakal berpengaruh Pak? Itu sangat berpengaruh dan bahaya ya kalau kita tidak eliminasi dengan benar ya. Jadi yang disebut koheren itu contohnya seperti ini nih. Sebentar. Ini saya full screen, kelihatan nggak di sana? Enggak Pak, nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan ya. Ya udah, ini saya gambar dulu di sini ya. Nanti baru saya exit full screen-nya.
Ini terlihat nggak di tempatnya kalian? Gambar ini nih, coret-coret saya ini terlihat kan? Ya. Belum terlihat, Pak. Belum terlihat, Pak. Ini belum terlihat slide saya? Belum, Pak. Oh, belum ya? Maaf, Pak. Mungkin bisa diulang presentasinya, Pak, biar terlihat. Ya, nggak gerak sih memang ya. Oke, coba saya ulang lagi. Ini gerak nggak? Gerak, Pak. Sebentar, ini saya nampilin yang mana ini? Yang bagian seismic search, Pak. Oh iya. Oh, salah. Saya gambarnya di tempat yang lain. Maaf. Stop. Yang ini nih, slide yang kedua. Nah, ini kelihatan ya coret-coret saya nih. Yang Terlihat, warna merah. Pak. Terlihat ya. Nah, ini misal kita mau melakukan akuisisi seismik refleksi ya. Kalau kita mau melakukan seismik refleksi, berarti gelombang yang akan kita ambil dan akan kita olah lebih lanjut adalah gelombang seismik yang pantul, yang refleksi ya. Nah, gelombang pantul itu yang kita ambil adalah gelombang yang mengalami 1 kali pemantulan. Jadi dari source menuju ke reflektor ya, kemudian menuju ke receiver. Ini yang kita ambil ya. Nah, kenyataannya yang diterima oleh receiver itu tidak hanya yang 1 kali pantulan. Yang beberapa kali pantulan, contoh di sini ya, saya gambarkan ini ada 2 kali pantulan nih. Dari source, reflektor, ke permukaan, reflektor lagi baru ke receiver. Ini 2 kali pantulan. Nah, ini juga ikut terekam oleh receiver. Nah, yang pantulannya lebih dari sekali itu disebutnya sebagai multiple reflection atau refleksi gelombang multiple. Nah, refleksi gelombang multiple itu sifatnya koheren, makanya dia disebutnya sebagai coherent noise. Kenapa dikatakan koheren? Karena dia memiliki karakteristik yang sama seperti primer yang pantulannya hanya sekali. Gitu. Nah, dari segi frekuensi mirip. Dia dipantulin 2 kali, mau 3 kali, frekuensinya mirip dengan yang dipantulkan hanya sekali. Makanya disebutnya sebagai coherent noise, artinya sinyal noise yang koheren atau memiliki kesamaan terhadap sinyal primer yang pantulannya hanya sekali. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian efeknya apa nanti setelah dilakukan pengolahan? Nah, kalau yang 1 kali pantulan ya itu menunjukkan atau merepresentasikan batas reflektor yang sebenarnya. Jadi kalau ini reflektor pertama ya, di sini muncul reflektor pertama. Kemudian ini reflektor kedua, ini muncul lagi reflektor kedua, hasil pengolahan seismiknya ya, ini ya. Nah, terus multiple gimana? Multiple nanti muncul di sini. Mirip seperti bentuk lapisan pertama, karena kan dia dipantulkan di lapisan pertama, cuma jumlah pantulannya lebih dari satu kali. Nah, ini muncul. Nah, kalau muncul image seperti ini kan bisa kalau orang nggak teliti, apalagi orang geologi nggak tahu karakteristik sinyal, itu bisa salah interpretasi. Disangkanya ini ada 3 lapis. Lapisan pertama, batas lapisan pertama, batas lapisan kedua, batas lapisan ketiga. Padahal di sini hanya 2 ya. Ya karena ini muncul dari multiple ini yang nggak dihilangkan dengan parameter yang benar, ya tetap ada muncul. Gitu. Nah, ini yang disebut sebagai coherent noise, gitu, Dinda. Ini akibatnya di sini bisa fatal. Jadi kita bisa salah atau misinterpretasi terhadap jumlah reflektor yang ada, gitu. Itu yang disebut coherent noise. Nanti baru dibahas detailnya di pengolahan datanya sih. Nanti di situ ada bagaimana cara menghilangkan multiple, menggunakan misalkan radon transform, kemudian bagaimana menghilangkan direct wave ya. Kalau kita mau menggunakan seismik refleksi, ya berarti kan selain refleksi dihilangkan kan, direct wave, refracted wave itu bisa dihilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan FK filter gitu ya.
untuk menghilangkan sinyal-sinyal yang bersifat linier kayak ground roll itu hilang nanti itu. Sisanya hanya yang sinyalnya yang berbentuk hiperbolik tadi. Bentuk hiperbolik maksudnya apanya? Maksudnya bentuk ininya. Bentuk rekaman, hasil rekaman geofonnya ya. Nah, jadi ini contoh tadi data seismik ya, dari yang lebih jelas lagi ada nggak? Nah, ini ya. Nah, jadi kalau kita mau melakukan pengolahan data seismik refleksi ya, kita hanya mau memanfaatkan gelombang refleksinya, maka selain yang biru tua ini kita hilangkan. Kita anggap noise. Mulai dari direct wave, refracted wave, ground roll, kemudian air wave ya. Kemudian apalagi ini direct wave, semua harus kita eliminate, kita hilangkan. Kita sisakan hanya yang ini, yang hiperbolik. Di mana yang hiperbolik ini menunjukkan adanya gelombang refleksi ya. Nah ini nih, yang biru tua ini. Yang polanya hiperbolik, yaitu yang secara matematis dibuktikan dengan ini ya. Hubungan waktu tiba gelombang pantul terhadap posisi receiver dan source ya, atau offset. Itu. Jadi itu yang disebut noise coherent ya. Multiple. Nah, multiple ini kalau diturunkan dengan persamaan matematis, dia bentuknya sama, melengkung juga, hiperbolik juga. Nah, cuman bedanya apa antara multiple dengan primary? Kalau primary dia melengkungnya dia kelengkungannya dia lebih landai. Kalau multiple dia lebih melengkung ya, lebih curam kelengkungannya. Nah, nanti itu harus kita pelajari dulu mengenai velocity normal move out ya. Nah, itu nanti ada setelah UTS ya, baru dipelajari ke situ. Jenis-jenis velocity yang ada di pengolahan data seismik, ada average velocity, ada interval velocity, ada normal move out velocity. Nah, itu nanti akan dipelajari. Ya kurang lebih itu ya tadi untuk yang coherent noise itu contohnya multiple. Nah, multiple itu seperti apa? Multiple itu yang dia mengalami pantulan lebih dari satu kali. Sedangkan yang kita butuhkan adalah gelombang seismik yang hanya mengalami pantulan sebanyak satu kali ya. Itu Dinda. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan lagi. Berarti untuk yang noise coherent itu bisa dihilangkan lewat filterisasi ya Pak? Ya, pakai filter. Nah, metode filternya nanti berbagai macam ya. Berbagai macam metode dan cara untuk menghilangkan multiple. Ada misalkan menggunakan transformasi radon untuk memisahkan multiple dengan primer berdasarkan posisi di domain intercept time dan move out-nya ya, taupi disebutnya domain taupi. Ada lagi cara memisahkan multiple dengan menggunakan subtraksi atau WMR ya. WMR itu wave equation multiple rejection. Itu ada metodenya lagi. Ada metode yang lain lagi, SRME misalkan. Surface related multiple elimination. Nah, ini prinsip kerjanya dengan menggunakan prinsip cross korelasi ya, cross korelasi antara satu trace dengan auto korelasi ya. Jadi trace tersebut dilakukan korelasi dengan trace itu sendiri gitu. Nanti ketemu multiple yang mana kemudian dilakukan subtraksi. Nah, ini macam-macam metodenya dan bisa dijadikan penelitian tugas akhir nantinya itu. Gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Silakan, ada yang lain atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti semoga bisa diterima ya materi hari ini ya. Kalau gitu untuk materi hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di hari Senin pekan depan malam ya, sama dengan topiknya mengenai akuisisi di marine ya atau water seismic ya. Itu aja mungkin ya dari saya. Terima kasih atas kehadirannya pada malam ini.
kuliah ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya izin pamit dulu ya.